Kalau metode pertama pasti ditanya, mana ulamanya, mana ijma ulamanya, mana ketetapan ulamanya. Kalau metode kedua, mana hadisnya, mana hadisnya. Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan Allah, metode pertama benar seperti apa yang dalam Al-Quran. Dan itu diperintahkan untuk mengikuti yang pertama. Tapi metode yang kedua juga adalah benar. Karena itu juga telah ditetapkan di dalam Al-Quran perintah untuk mengikuti kedua. Namun, ternyata ketika saya mengalami ke dalam kehidupan ini, ada perbedaan juga dari para ulama ketika mereka mempergunakan hadis. Yang satu mempergunakan hadis yang satu lagi ulama mempergunakan hadis yang lain. Maka terjadilah perbedaan penafsiran tentang sesuatu. Padahal dua-duanya sudah mempergunakan hadis. Namun ketika hadisnya berbeda, maka penafsirannya pun akan berbeda. Karena itu, saya mulai bertanya, ya Allah, kalau perbedaan dalam menafsirkan hadis dan apabila ada hadis yang berbeda, maka terjadilah perbedaan penafsiran tentang ayat itu, ya Allah. Pertanyaannya sekarang, apa yang harus saya lakukan? Ternyata ada metode lagi yang lain. Metode yang lainnya adalah diawali oleh sebuah pertanyaan. Nabi Muhammad Rasulullah SAW diajarkan Allah. Diajarkan oleh malaikat Jibril. Bagaimana cara Allah, cara malaikat Jibril menjelaskan kepada Muhammad Rasulullah SAW. Metode apa yang disampaikan Allah? Metode apa yang dilakukan oleh Jibril untuk menjelaskan kepada Muhammad Rasulullah SAW? Inilah metode yang ketiga. Metode ketiga ini didasarkan kepada Al-Quran surat ke-24 An-Nur ayat ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Wa yubayyinullahu lakumul ayati wallahu alimun hakim. Dan Allah yang menerangkan ayat-ayatnya kepadamu. Dan Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan Allah. Kalau kita membaca sebuah buku. Misalnya buku itu adalah buku Borokokok. Buku Borokokok ini ditulis oleh Adipura. Maka yang bisa menjelaskan buku Borokokok itu Bapak dan Ibu yang baca atau saya yang bikin. Misalnya di sana ditulis, turunlah laki-laki ganteng dari mobil berwarna hitam. Laki-laki gantengnya ini multi tafsir. Karena ada yang bilang gantengnya mungkin si A, si B, si C, si D. Dan ketika dikatakan turun dari mobil berwarna hitam, mobil berwarna hitam pun akan menimbulkan multi tafsir. Mobilnya apa? Mereknya apa? Hitamnya seperti apa? Metalik kah? Doff kah? Banyak sekali multi tafsir. Nah, yang bisa menjelaskan daripada laki-laki ganteng dan mobil tadi adalah Adipura. Karena Adipura yang menulis buku itu. Begitupun di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak sekali terjadi perumpamaan-perumpamaan atau kias-kias. Dan dari perumpamaan ini ada yang Allah berikan petunjuk dan ada juga yang Allah sesatkan. Di dalam Al-Quran, surat 2 Al-Baqarah ayat ke-26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yastahi an yashriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha fa'ammal ladina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladina kafaru fayakuluna madza aradallahu bihada masala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasikin. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka.
Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang disesatkan Allah. Dan dengan perumpamaan itu pula, banyak orang yang diberi petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah, kecuali orang-orang yang fasik. Bapak dan Ibu yang telah dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran banyak sekali perumpamaan. Namun dengan perumpamaan itu ada yang Allah berikan petunjuk. Namun juga ada dengan perumpamaan itu Allah berikan dia kesesatan. Dalam Al-Quran surat 17 Al-Isra ayat ke-89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad sharafna linnasi fi hadzal qur'ani min kulli masalin fa'aba aksarun nasi illa kafura. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini tiap-tiap macam perumpamaan. Tapi kebanyakan manusia tidak menyukai kecuali mengingkarinya. Di ayat tadi jelas bahwa di dalam Al-Quran banyak sekali perumpamaan. Dengan itulah Allah memberikan petunjuk. Tapi dengan itulah Allah juga bisa menyesatkan. Karena itu yang bisa menjelaskan semua adalah Allah. Bagaimana cara Allah menjelaskan Al-Quran kepada Rasulullah SAW? Dan bagaimana juga Jibril menjelaskan kepada Muhammad Rasulullah SAW tadi? Di dalam Al-Quran, surat 24 An-Nur ayat ke-46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad anzalna ayati mubayyinatin wallahu yahdi man yasha'u illa siratim mustaqim. Sesungguhnya kami telah menurunkan ayat-ayat yang menjelaskan dan Allah memimpin siapa yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Dalam metode yang ini, Allah yang menjelaskan ayat-ayatnya karena Allah yang mengetahui maha bijaksana. Dan bagaimana cara Allah menjelaskan? Ternyata cara Allah menjelaskan dengan sistem satu ayat, dijelaskan ayat yang lain, dijelaskan ayat yang lain. Metode ini sering disebut dengan metode ayat bil ayat. Satu ayat, dijelaskan ayat yang lain, dijelaskan ayat yang lain, dan dijelaskan ayat yang lain. Seperti juga di dalam surat ke-11 Hud ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu summa fusilat min ladun hakimin khabirin. Alif lam ra. Inilah sebuah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari Tuhan Allah yang maha bijaksana. Jadi sistemnya adalah satu ayat, dijelaskan ayat yang lain. Karena Al-Quran disusun secara terperinci dan dijelaskan secara jelas. Cara menjelaskannya adalah satu ayat, dijelaskan yang lain. Seperti juga di dalam Al-Quran, surat ke-15 Al-Hijr, ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubini. Alif lam ra. Surat ini adalah sebagian dari ayat-ayat Alkitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan. Jadi di dalam Al-Quran ada ayat yang dijelaskan, ada ayat yang menjelaskan. Maka sistemnya adalah satu ayat dijelaskan ayat yang lain. Dan ini juga ada di dalam Al-Quran surat ke-27 An-Naml ayat ke-1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toshin. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubini. Tosin. Surat ini adalah ayat-ayat Al-Quran dan ayat-ayat kitab yang menjelaskan. Jadi ada ayat yang memang berfungsi sebagai ayat menjelaskan. Maka metode yang ketiga ini adalah satu ayat dijelaskan oleh ayat-ayat yang lain di dalam Al-Quran. Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan Allah. Jadi ada 3 metode dalam menafsirkan Al-Quran.
Metode yang pertama, satu ayat dijelaskan oleh mufassirin. Berdasarkan Al-Quran surat 6 Al-An'am ayat 126, ada orang-orang yang Allah berikan kepahaman tentang Al-Quran. Mereka lah orang yang mendapatkan hikmah. Surat kedua Al-Baqarah 269. Dan mereka lah yang harus kita ikuti. Karena mereka orang yang telah Allah berikan jalan yang lurus. Surat 4 An-Nisa ayat 26. Namun ternyata dalam kenyataannya perbedaan pendapat antara ulama pun terjadi. Maka larilah ke metode yang kedua. Siapakah orang yang pertama kali diberikan hikmah? Ternyata orang yang pertama diberikan hikmah adalah Muhammad Rasulullah SAW. Karena itu kita wajib mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Surat ke-33 Al-Ahzab ayat ke-21. Dan kita wajib mengikuti Rasulullah. Karena Rasulullah mengikuti Al-Quran. Surat 3 Ali Imran ayat 31. Bahkan siapapun yang mengikuti Rasulullah adalah otomatis ngikutin Allah. Surat keempat An-Nisa ayat ke-80. Dari kontekstual seperti tadi, marilah kita mengikuti Rasulullah. Dan Rasulullah pun mengikuti Al-Quran. Ternyata Al-Quran sendiri memiliki sebuah sistem dalam penjelasannya. Berdasarkan surat 24 An-Nur ayat 18, surat 24 An-Nur ayat ke-46, Allah yang akan menjelaskan ayat-ayatnya. Dan cara Allah menjelaskan adalah satu ayat Allah jelaskan dengan ayat-ayat yang lain. Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan Allah, metode ketiga inilah adalah satu metode yang dipergunakan oleh saya hari ini, yaitu satu ayat dijelaskan ayat yang lain, dijelaskan ayat yang lain. Kalau Bapak dan Ibu menyimak dari awal sampai akhir, maka jelas metode saya adalah metode yang ketiga. Satu ayat dijelaskan ayat yang lain. Dan metode satu ayat dijelaskan ayat yang lain adalah metode yang sudah ada di dalam Al-Quran. Dan itulah yang diajarkan Allah kepada Rasulullah SAW. Dan itulah yang diajarkan oleh Jibril kepada Rasulullah SAW. Karena waktu itu tidak ada lagi referensi para ulama yang lainnya. Referensinya cuma satu, Al-Quran. Maka metodenya adalah satu ayat dijelaskan ayat yang lain. Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan Allah, dari tiga metode tersebut, saya cenderung untuk mempergunakan metode yang ketiga. Kenapa? Karena metode ketiga ini buat saya lebih baik. Kenapa saya lebih cenderung mempergunakan metode ini dan saya menganggap ini lebih baik? Karena berdasarkan Al-Quran surat 16 An-Nahl ayat ke-64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma anzalna 'alaikal kitab illa litubayyana lahumul ladzi talafu fihi wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Dan tidaklah kami turunkan kepadamu Al-Kitab, Al-Quran, melainkan dengan Al-Quran itu kamu menyelesaikan perselisihan yang ada di antara mereka. Jadi cara saya menafsirkan adalah satu ayat, dijelaskan ayat yang lain, dijelaskan ayat yang lain, dijelaskan ayat yang lain. Insya Allah dengan metode ini, saya bisa menyelesaikan perselisihan yang ada. Karena kalau saya mempergunakan satu ayat, dijelaskan hadis ini, belum tentu sahabat yang lain mempergunakan hadis yang sama. Atau ketika saya menjelaskan satu ayat ditafsirkan oleh para mufassirin, belum tentu mufassirin yang saya pakai belum tentu sama dengan mufassirin yang dipergunakan oleh Bapak dan Ibu. Tapi kalau saya mempergunakan metode satu ayat, dijelaskan ayat yang lain, dijelaskan ayat yang lain, itu metode yang Bapak dan Ibu bisa pergunakan. Karena Bapak dan Ibu bisa langsung melihat kepada Al-Quran yang Bapak dan Ibu pegang sekarang. Sebagai contoh, tadi saya sudah sampaikan. Metode yang pertama adalah satu metode menafsirkan Al-Quran dengan cara satu ayat dijelaskan mufassirin. Berdasarkan Al-Quran surat 6 Al-An'am ayat 126. Ada orang-orang yang belajar Al-Quran, akhirnya Allah berikan dia kepahaman tentang Al-Quran. Orang-orang inilah yang telah mendapatkan hikmah dari Allah. Berdasarkan Al-Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 269. Inilah orang-orang yang telah mendapat karunia yang banyak. Dan inilah orang-orang yang telah mempergunakan akalnya untuk mengambil pelajaran dari Al-Quran. Dan kita wajib mengikuti pemahaman daripada para ulama yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah tersebut. Berdasarkan surat 4 An-Nisa ayat 26. Mereka adalah salafus soleh, orang terdahulu yang soleh. Namun, perbedaan dalam pendapat para salafus soleh inilah yang akhirnya menghantar kepada metode yang kedua. Siapakah orang yang pertama kali mendapatkan kepahaman tentang Al-Quran? Di dalam Al-Quran surat 2 Al-Baqarah 269 tadi. Siapakah?
Beliau adalah Rasulullah SAW. Berdasarkan Al-Quran surat 69 ayat 40. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran turunkan kepada Rasul yang mulia Muhammad Rasulullah SAW. Maka Muhammadlah orang yang pertama kali mendapatkan kepahaman tentang Al-Quran tersebut. Dan pada dirinya lah terdapat contoh yang baik tentang menafsirkan Al-Quran. Berdasarkan Al-Quran surat 33 Al-Ahzab ayat ke-21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah SAW suri teladan yang baik. Maka kita wajib mengikuti Rasulullah. Barang siapa yang mencintai Allah, kita wajib mengikuti Rasulullah. Berdasarkan surat ketiga Ali Imran ayat 31. Bahkan di surat keempat An-Nisa ayat ke-80. Barang siapa yang mengikuti Rasulullah, dia telah mengikuti Allah. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW hanyalah mengikuti Al-Quran. Berdasarkan Al-Quran surat 7 Al-Araf ayat 203. Kul inna ma'atabi'u mayuha ilayya min rabbi. Rasulullah hanya mengikuti Al-Quran. Maka siapapun yang mengikuti Rasulullah, dia pasti mengikuti Allah. Maka metode kedua ini adalah metode satu ayat dijelaskan hadis. Kenapa? Karena memang cuma Rasulullah yang paham tentang ayat-ayat Al-Quran. Namun dalam keseharian, ternyata beda hadis yang dipergunakan, beda dalam menafsirkan ayat tersebut. Karena itu lahirlah ke metode yang ketiga. Metode yang ketiga adalah berdasarkan Al-Quran surat 24 An-Nur ayat 18. Wa yubanul lakumul ayati walau alimun hakim. Allah yang akan menjelaskan ayat-ayatnya karena Allah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Al-Quran Allah yang menurunkan, Al-Quran Allah yang perintahkan. Maka hanya Allah yang bisa memahami Al-Quran. Karena itu Allah berfirman, Allah yang akan menjelaskan ayat-ayatnya. Karena Allah maha bijaksana, maha mengetahui. Kita tidak cukup paham dengan rencana Allah. Maka Allah yang akan menjelaskan ayat-ayatnya. Pertanyaannya, bagaimana dulu Rasulullah diajarkan oleh Allah? Bagaimana Rasulullah diajarkan oleh malaikat Jibril? Ternyata Allah dan malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad dengan sebuah metode berdasarkan Al-Quran. Surat 24 An-Nur ayat ke-46. Laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasha'u illa siratal mustaqim. Allah menurunkan ayat-ayat yang lain yang menjelaskan kepada orang yang dikehendakinya untuk ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Jadi cara yang dipergunakan metode ketiga adalah satu ayat dijelaskan ayat yang lain. Itulah contoh metode yang disebutkan oleh saya tadi. Satu ayat dijelaskan ayat yang lain. Dan ini adalah metode yang saya pergunakan. Dan insya Allah Bapak dan Ibu, seandainya Bapak dan Ibu mendapatkan apa yang di dalam hadis dikatakan, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi seseorang, maka Allah akan mudahkan dia memahami Al-Quran dan hadis. Maka insya Allah ke depan, Bapak dan Ibu, ketika membaca Al-Quran, kita tidak paham dengan ayat tersebut, Allah akan menjelaskan dengan ayat-ayat yang lain. Seperti tadi soal perumpamaan. Di dalam Al-Quran surat 17 Al-Isra ayat 89. Al-Quran berisi banyak sekali perumpamaan. Namun berdasarkan Al-Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 26. Dengan perumpamaan itu ada yang Allah sesatkan. Dan dengan perumpamaan itu ada juga yang Allah berikan petunjuk. Insya Allah kita semua diberikan petunjuk oleh Allah. Bapak dan Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah, saya hanya bisa menghimbau Bapak dan Ibu. Apabila Bapak dan Ibu mempergunakan metode yang pertama, satu ayat dijelaskan oleh mufassirin, silahkan. Kalau Bapak dan Ibu mempergunakan metode yang kedua, satu ayat dijelaskan hadis, silahkan. Namun Bapak dan Ibu harus tahu, ada juga metode yang lain, satu ayat dijelaskan ayat yang lain. Saya berharap perbedaan metode tidaklah memicu perselisihan, tapi perbedaan metode justru menambah hasanah dalam pemahaman Al-Quran. Dan saya tekankan, saya Adipura mempergunakan metode yang ketiga. Satu ayat dijelaskan ayat yang lain, dan metode ini ada di dalam Al-Quran. Jadi Bapak dan Ibu maaf, saya juga tidak berani sembarangan menafsirkan Al-Quran. Ketika saya menafsirkan Al-Quran, saya tahu metode yang pertama, saya tahu metode yang kedua, dan saya mempergunakan metode yang ketiga. Insya Allah ke depan, dengan mempergunakan metode ketiga ini, Al-Quran diturunkan untuk menyelesaikan perselisihan.
dengan sistem satu ayat, dijelaskan ayat yang lain, dijelaskan ayat yang lain, dijelaskan ayat yang lain. Maka berdasarkan Al-Quran surat 16 An-Nahl ayat 64, ma anzalna alaikal kitaba illa litubainal humul ladzi talafu fihi wa huda wa rahmal lil mu'minin. Insyaallah kita tidak lagi berselisih. Jadikanlah perbedaan pendapat menjadi suatu wacana yang baik. Dan saya mempergunakan metode satu ayat dijelaskan ayat yang lain dengan harapan kita tidak berselisih. Saya Adipura akan kembali menemui Bapak dan Ibu untuk belajar Al-Quran yang mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.